Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelompok 5, mari kita mulai diskusi tentang modul bahan ajar. Yang kemarin materi itu sudah kita terima. Paparannya akan disampaikan oleh yang terhormat rekan kita Bapak Abu Bakar. Disilahkan. Terima kasih Bu Cardiani telah memberikan kesempatan. Baik rekan-rekan di kelompok 5, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan simulasi HP dalam rangka diseminasi kurikulum sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan sebuah program dalam rangka penyegaran di mana terjadi pembaruan beberapa komponen dari kurikulum sebelumnya dalam rangka penyempurnaan. Inti dari perubahan atau pembaruan pada kurikulum sekolah penggerak ini di mana terdapat perubahan-perubahan seperti peleburan antara KIKD yang kemudian berbentuk capaian pembelajaran, kemudian juga terbentuknya atau tersusunnya kurikulum operasional, membuat modul bahan ajar sendiri, kemudian menentukan alur, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Menarik sekali dalam perubahan ini, tapi kita tidak akan bahas tuntas pada kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada agenda pada hari ini, yakni membahas tentang modul. Baik, agenda sesi pada kesempatan ini adalah konsep modul ajar, konsep komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan juga prosedur penyusunan modul ajar. Kita akan bahas 2 dari 4 ini disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang pertama adalah konsep modul ajar. Modul ajar sebagai salah satu perangkat kelengkapan dalam pembelajaran pengembangan kurikulum operasional. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistemis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, rekan-rekan, profil pelajar Pancasila ini pun sebagai titik tekan dari kurikulum sekolah penggerak ini. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan juga berbasis perkembangan jangka panjang. Dalam kesempatan ini, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Seperti halnya pada bagian di samping tadi. Baik, itulah sekilas tentang modul ajar. Kita akan melangkah pada bagian berikutnya, yakni komponen yang harus ada atau yang terdapat dalam modul ajar. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik, di mana acuannya adalah kurikulum operasional yang mengakomodir berbagai macam kearifan lokal yang sudah dirancang dan dirumuskan bersama. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Baik, untuk selanjutnya, komponen-komponen secara fisik yang ada di dalam modul ajar, ini kita pelajari komponen-komponen modul ajar ini. Yang pertama adalah informasi umum, meliputi ada identitas modul. Identitas modul ini meliputi adanya nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Jenjang sekolah, misalkan modul ajar untuk SD, SMP, atau SMA. Kelasnya, kelas berapa, kemudian alokasi waktu. Ini penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Itu hal terkait identitas. Selanjutnya, komponen yang lainnya adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum pelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Baik, selanjutnya. Ini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan ruh yang harus ada di dalam pengembangan kurikulum sekolah penggerak ini.
Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya kita akan mengenal dengan istilah PPP atau P3 dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila, ini tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut sesuai dengan capaian yang ingin diwujudkan. Next. Profil pelajar Pancasila. Ini isinya secara berturut-turut bisa kita lihat pada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nah, ini melalui, kita lihat, yang pertama, melalui materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Tiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran yang berbasis siswa atau siswa sentris, ini sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Selanjutnya, ini komponen dalam modul ajar berkaitan dengan target peserta didik. Peserta didik menjadi target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Mereka memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi dalam jangka panjang, dan lain sebagainya. Ada juga peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis, tinggi, atau kita sering mengenalnya dengan istilah HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Ini biasanya sangat komplit. Nah, selanjutnya ini model pembelajaran yang bisa diterapkan. Model pembelajaran ini merupakan kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring sesuai dengan situasi pandemi pada saat ini, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Tujuan dari pembelajaran pada model ini, tujuan yang dimaksud adalah harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan status, dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen, sebagai bentuk dari rujuk pemahaman atau unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dalam salah satu komponen modul ajar ini yang merupakan komponen inti, yakni pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti sebuah proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat.
Kemudian masih dalam komponen inti, ini dilengkapi dengan pertanyaan pemantik yang menjadi stimulan dari komponen modul bahan ajar yang digunakan. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menemukan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Misal, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, itu diantaranya contoh model pertanyaan pemantik. Diharapkan pertanyaan pemantik ini bisa mendorong siswa untuk terus mengeksplor dirinya sendiri dalam pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran ini merupakan bagian dari komponen inti juga. Urutan kegiatan pembelajaran inti ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, pada fase kegiatan ini menjadi komitmen arah dalam pengelolaan pembelajaran. Maka perlu disepakati dari awal tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa dan guru itu sendiri. Langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan, sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup yang berbasis pembelajaran aktif. Nah, ini masih merupakan bagian dari komponen inti, ini yang ada yang disebut dengan assessment. Assessment ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, kriteria pencapaiannya harus ditentukan dengan jelas, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis-jenis asesmen misalnya ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini dari ketiga ini bisa kita kembangkan, diantaranya asesmen sebelum pembelajaran ini ada diagnostik ya, yang kognitif dan non-kognitif. Ini kita bahas di bagian selanjutnya, yaitu tentang bentuk yang bisa dilakukan dalam asesmen ini. Yang pertama, terkait dengan sikap. Ini tentu profil pelajar Pancasila. Ini dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian performa. Ini bisa presentasi, bisa drama, pameran hasil karya, jurnal, dan lain-lain. Dan juga asesmen yang tertulis. Ini tes objektif, misalkan esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Nah, itu opsi-opsi dalam asesmen yang tertulis yang terakhir ya. Baik, ini pada komponen inti, masih bicara pada komponen inti, yakni pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, ini perlu diperhatikan mengenai diferensi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Baik, rekan-rekan sekalian, dalam komponen modul ajar ini, kita lihat pada bagian yang ketiga, yakni lampiran. Lampiran berisikan tentang, yang pertama adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD kita menyebutnya. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, sekali lagi untuk peserta didik, bukan untuk guru. Dan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik yang non-reguler, artinya yang memiliki catatan-catatan kebutuhan secara khusus dalam hal kegiatan belajar. Kemudian ada juga lampiran ini berisikan tentang bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Nah, itulah komponen-komponen yang terdapat pada modul ajar di bagian 3. Selain itu juga dilengkapi dengan
glosarium. Komponen modul ajar yang berbentuk glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Ini penguatan terkait dengan kosakata. Yang selanjutnya pada lampiran ini, pada bagian 3 ini ada daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar yang dilibatkan pada proses pembelajaran. Misal, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Itu semuanya itu merupakan daftar pusaka atau sebagai sumber belajar. Itulah bagian-bagian yang terdapat pada modul. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Modul ini merupakan salah satu komponen, salah satu bagian yang menjadi item penting dalam menopang penyelenggaraan proses kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan gambaran, karena ini akan terintegritas dengan bagian-bagian yang lainnya. Kita nanti pada tahap sebelumnya juga kita akan menyusun kurikulum operasional dengan beberapa prinsipnya. Baik, pada kesempatan ini rekan-rekan kita sudah mendapatkan pemahaman, sudah mendapatkan gambaran bagaimana atau seperti apa, lalu apa isinya, urutannya bagaimana, kemudian juga penerapannya modul ajar pada proses sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pedoman dalam nanti pengelolaan pembelajaran sebagai sekolah penggerak. Demikian barangkali paparan pada in-house training pada ruang Zoom ini. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, kita buka sedikit sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu diudah. Selebihnya nanti akan kita tindak lanjuti pada kegiatan workshop. Mungkin bisa bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lainnya untuk mencoba menyusun modul pembelajaran sendiri. Terima kasih. Saya silakan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Abu Bakar yang sudah menjelaskan materi tentang bahan ajar, yaitu konsep dan prinsip-prinsipnya ya untuk menyusun bahan ajar. Ibu dan Bapak, mangga dikomentari karena modul ajar ini merupakan sesuatu yang penting yang nantinya akan menjadi pegangan guru untuk melaksanakan pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak. Berarti kita menemukan sesuatu yang baru lagi yang harus disusun oleh guru, yang mudah-mudahan guru semakin peka bahwa semakin banyak perubahan akan juga semakin harapannya semakin besar untuk kita lebih maju. Silahkan Bu Nunung, Pak Cicip untuk mengomentari yang tadi disampaikan oleh Pak Abu Bakar. Silahkan Bu Nunung. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas tadi ketika Pak Abu Bakar menjelaskan tentang bagaimana kita harus menyusun modul bahan ajar untuk peserta didik yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak, di mana menjadi basis pemikiran kita dalam penyusunan modul itu adalah profil pelajar Pancasilanya yang harus betul-betul ditekankan. Dan dalam penyusunan modul itu tentu saja yang pertama adalah keberpihakan kepada kemudahan peserta didik untuk bisa memanfaatkan modul itu sebagai referen belajarnya. Artinya ketika peserta didik ini harus belajar secara mandiri ataupun harus belajar secara terbimbing, mereka bisa mempelajari apa yang harus mereka
ketahui, apa yang harus membuat mereka bisa berubah menjadi dalam keterampilannya. Di luar biasa, memang ketika kita membaca teorinya mungkin masih agak sulit ya Pak Abu, ketika kita sendiri sebagai orang dewasa yang akan menyiapkan modul bahan ajar ini kepada peserta didik, sepertinya tidak terlalu mudah, tapi insya Allah mungkin ketika nanti kita betul-betul menjalani, membuatkan, mungkin dalam pelaksanaannya semoga jauh lebih mudah lagi, karena target kita melaksanakan kurikulum sekolah penggerak yang harus didukung dengan modul bahan ajar ini tentu saja harus kena ke titik sasarannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nunung sudah menyampaikan tanggapan atau komentarnya. Betul, nanti akan menjadi tugas kita mendampingi, tetapi bila konsep-konsepnya sudah dikuasai, komponennya juga sudah diketahui, pasti langkah selanjutnya akan mudah. Silahkan Pak Cicip atau Pak Abu akan menanggapi tentang konsep dan komponen modul ajar yang tentunya harus dikuasai oleh para guru. Ada masukan atau ada tambahan Pak Cicip? Silahkan Pak Cicip. Ya, terima kasih Pak Abu, Bu Moderator, dan Bu Nunung. Memang komponen dan prinsip serta konsep dari modul ajar ini harus dipahami secara mendalam oleh guru, bahwa modul ajar ini yang akan menjadi panduan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi melihat dari komponen ini juga bisa dikembangkan, kalau pendapat saya seperti itu, bahwa ini hanya model. Prinsipnya modul ajar harus bisa dengan mudah digunakan oleh guru dan juga menarik bagi siswa kalau dikerjakan oleh siswa. Jadi pada dasarnya tidak ada yang kaku dalam prinsip pembuatan modul ini sih, karena kita dari awal sudah dibekali bahwa kurikulum sekolah penggerak ini adalah kurikulum yang merdeka dan memerdekakan. Merdeka bagi guru untuk bereksplorasi, tapi bukan artinya merdeka bebas. Kemerdekaan juga bagi anak-anak juga untuk bisa memahaminya dengan mudah. Sementara seperti itu pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapatnya Bu Nunung, pendapatnya Pak Cicip, juga konsep yang disampaikan dalam paparan oleh Pak Abu sudah semakin meyakinkan kita bahwa nanti kita melangkah ke sekolah penggerak sudah mendapat bekal dan keyakinan bahwa yang paling utama adalah konsepnya kita pahami dulu secara mendalam sehingga membimbing para guru membuat mindset-nya berubah, pastinya akan dengan mudah kalau kita sudah menguasai konsep-konsepnya. Ada lagi atau cukup? Ya, sedikit mungkin sebagai closing dari pernyataan-pernyataan ataupun pendapat dari teman-teman dan melengkapi tentang paparan IHT tentang modul ajar ini, sepakat bahwa kata kuncinya sudah terakomodir semua. Prinsip dari kurikulum penggerak ini memerdekakan. Modul ajar yang disusun oleh guru ini sebagai pintu untuk guru bisa memanfaatkan fasilitas tentang memerdekakan anak dan merdekakan belajar. Jadi sepakat kita tadi guru bisa mengeksplor dengan template yang sudah dipahami. Satu itu. Yang kedua juga dengan berorientasi pada siswa sentris atau berpusat pada anak, ini juga dengan ide-ide dan eksplorasi guru bisa menuangkan sesuai dengan kondisi kesiapan belajar anak, di mana di setiap sekolah pasti berbeda-beda. Nah, ini prinsip-prinsip ini sudah semua mengakomodir. Saya sepakat untuk itu sebagai penutup menyempurnakan IHT pada program kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih moderator, Ibu Sarjani, Pak Cicip, Bu Nunung. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu, Bu Nunung, juga Pak Cicip. Pertemuan virtual ini sangatlah bermakna. Kita bisa menggali lebih dalam lagi, meyakinkan dan menjadi percaya diri untuk melangkah ke sekolah penggerak.
Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.